Bayangkan, seseorang harus meninggalkan rumahnya dalam sekejap. Bukan karena pilihan, melainkan karena bertahan berarti mempertaruhkan nyawa. Ia pergi tanpa kepastian, tanpa perlindungan, dan tanpa jaminan bahwa akan ada tempat yang bersedia untuk menerimanya. Realitas ini tidak terjadi pada satu atau dua orang. Ia terjadi pada jutaan manusia di berbagai belahan dunia. Dalam hukum internasional, kondisi tersebut dikenal sebagai pengungsi. Melalui konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi, pengungsi dapat dipahami sebagai individu yang terpaksa berada di luar negaranya karena ketakutan akan persekusi, baik karena identitas, keyakinan, maupun pandangan yang dimilikinya. Pemahaman ini kemudian diperluas oleh Protokol tahun 1967 tentang status pengungsi, sehingga tidak lagi dibatasi oleh waktu dan juga wilayah. Di atas semua itu, terdapat satu prinsip yang menjadi penopang utama, yaitu non-refoulement, sebuah larangan untuk mengembalikan seseorang ke tempat di mana hidupnya berada dalam bahaya. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua orang yang melintasi batas negara langsung diakui sebagai pengungsi. Sebagian masih menunggu kepastian sebagai pencari suaka, sebagian lain dipandang sebagai migran biasa. Perbedaan istilah ini tampak sederhana, tetapi menentukan arah hidup seseorang. Apakah ia dilindungi atau justru ditolak? Di Myanmar, ada sekelompok manusia yang bahkan tidak diakui keberadaannya sebagai warga negara. Sejak kebijakan tahun 1982, etnis Rohingya hidup tanpa kewarganegaraan, atau bisa disebut dengan stateless. Tanpa identitas hukum, ruang hidup mereka perlahan menyempit. Akses terhadap pendidikan tertutup, layanan kesehatan terbatas, kebebasan bergerak dibatasi. Hingga akhirnya, kekerasan dalam krisis Rohingya tahun 2017 memaksa ratusan ribu orang meninggalkan segalanya. Dan yang tersisa hanyalah satu pilihan, yaitu pergi. Di tempat lain, kisah serupa muncul dalam bentuk yang berbeda. Konflik berkepanjangan dalam Perang Saudara Suriah yang menghancurkan kota, memisahkan keluarga, dan memaksa jutaan orang mencari perlindungan ke luar negeri. Mereka masih memiliki kewarganegaraan, tetapi kehilangan satu hal yang lebih mendasar, yaitu rasa aman. Dunia menyaksikan, perhatian datang dari berbagai arah. Namun, perhatian tidak selalu berbanding lurus dengan perlindungan. Di titik ini, sebuah pola mulai terasa semakin jelas. Kerangka hukum internasional sebenarnya telah dirumuskan dengan cukup komprehensif melalui Konvensi 1951 tentang status pengungsi. Prinsip-prinsip perlindungan juga telah ditegaskan, termasuk larangan untuk mengembalikan individu ke situasi berbahaya. Namun, ketika prinsip-prinsip tersebut bersentuhan langsung dengan realitas, kompleksitas mulai muncul. Setiap negara tetap memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya. Batas negara
bukan sekedar garis geografis, melainkan simbol kendali dan juga kepentingan nasional. Di balik setiap keputusan untuk menerima atau menolak pengungsi, terdapat pertimbangan yang tidak sederhana. Isu keamanan menjadi perhatian utama. Tekanan ekonomi menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Stabilitas sosial dan politik juga turut diperhitungkan. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan terhadap pengungsi tidak lagi berdiri sendiri sebagai kewajiban moral atau hukum, melainkan menjadi bagian dari negosiasi yang lebih luas. Seringkali, kepentingan kemanusiaan harus berbagi ruang dengan kepentingan negara. Dan dalam banyak situasi, ruang tersebut menjadi semakin sempit. Disinilah terlihat bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada batasan dalam pelaksanaannya. Di kawasan Asia Selatan, Bangladesh membuka ruang bagi ratusan ribu Rohingya. Namun, ruang tersebut datang dengan keterbatasan yang tidak kecil. Di Indonesia dan Malaysia, pintu memang tidak sepenuhnya tertutup, tetapi juga tidak benar-benar terbuka. Perlindungan diberikan, namun bersifat sementara. Kepastian tetap berada di luar jangkauan. Sementara itu, Turki menampung jutaan pengungsi Suriah, ketika sebagian negara lain mulai membatasi akses masuk. Di berbagai wilayah, responsnya berbeda, namun nuansanya serupa. Dalam kerangka internasional, UNHCR menawarkan jalan keluar. Ada kemungkinan untuk kembali ke tanah asal. Ada peluang untuk membangun kehidupan baru di negara tujuan, atau berpindah ke negara ketiga. Namun, dalam praktiknya, setiap pilihan menghadapi hambatan. Kembali tidak selalu berarti aman, menetap tidak selalu berarti diterima, dan berpindah tidak selalu tersedia bagi semua.